Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak sekalian? Doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, bab 4 dengan tema tahu berterima kasih. Kita hari ini masuk ke pembelajaran 14, temanya sama, yaitu tahu berterima kasih. Tapi anak-anak, sebelum melanjutkan belajar, kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Anak-anak sekalian, setelah kita berdoa untuk menyiapkan batin kita di dalam belajar, mari kita duduk hening sejenak. Duduk hening, dimulai. Sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, setelah kalian selesai belajar, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Buddha. 2. Menjelaskan pengertian, tahu berterima kasih dengan benar. Dan yang ketiga, membuat karya seni kreatif untuk tanda terima kasih dengan benar. Apakah kalian masih ingat? Yuk, kita belajar mengingat. Ini adalah materi pelajaran minggu lalu. Gambar pertama, gambar apa? Ayo. Iya, gambar pertama betul, kata Leon. Ini adalah gambar di mana Buddha berterima kasih atas jasa baik ayahnya. Bagaimana cara Buddha berterima kasih? Buddha menjenguk ayahnya dan mengobati, memberikan semangat pada ayahnya yang sedang sakit. Jadi, Buddha meskipun seorang guru para dewa dan manusia, beliau tetap berbakti melayani ayahnya yang sakit. Ini adalah contoh orang ya berbalas jasa atau yang tahu berterima kasih membalas jasa orang tua. Nah, yang sebelah kiri ini gambar apa? Iya, betul kata si Renat ya. Ini adalah contoh yang tidak baik di mana orang yang sudah ditolong ya sudah kaya begitu diingatkan akan jasa, diingatkan hutang-hutangnya, menolak untuk membayarnya. Nah, yang satu adalah orang yang tahu balas jasa, yang satu lagi gambarnya adalah menceritakan orang yang tidak mengerti balas jasa.
Ayo mencari tahu. Anak-anak sekalian, tema kita tahu berterima kasih. Apa sih tahu berterima kasih? Iya, tahu berterima kasih adalah sadar dan ingat pertolongan dan jasa-jasa orang lain. Jasa kebajikan sekecil apapun yang telah diterima, kita berkewajiban membalasnya. Nah, itu artinya tahu berterima kasih, yaitu ingat akan jasa-jasa dari orang yang pernah menolong dan kita berniat untuk membalasnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak cerita dalam Jataka 73 yang merupakan kisah bodhisattva di dalam kehidupan yang lampau. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak bersama. Alkisah, pada suatu ketika bodhisattva terlahir sebagai seorang petapa. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil sederhana di pinggir sungai. Sebelumnya, ia adalah seorang anak dari keluarga kaya di Kasi. Tetapi setelah dewasa, ia memilih melepas kekayaannya dan jabatannya untuk menjadi seorang petapa. Nah, anak-anak sekalian, ketika hari sudah malam dan hujan, petapa yang tinggal di tepi sungai ini tiba-tiba mendengar suara teriakan. Orang minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku ke bawah banjir. Segera saja petapa ini bergerak menengok suara dari mana datangnya. Ternyata benar juga. Di sungai itu dilihatlah seorang pemuda yang sudah kusut, kedinginan, terbawa arus dengan berpegangan kepada kayu yang hanyut bersama mereka. Nah, ternyata pemuda ini tidak hanyut sendirian. Pemuda ini hanyut bersama ular, tikus, dan burung kakatua. Nah, anak-anak sekalian, dikisahkan ular dan tikus serta burung kakatua ini hanyut bersama-sama pemuda ini. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kalian siapa sebenarnya pemuda, tikus, ular, dan burung kakatua ini? Diceritakan bahwa ular dan tikus sebenarnya adalah kelahiran kembali dua orang saudagar yang kaya raya. Nah, ini gambarnya. Dua saudagar yang kaya raya tersebut terkenal sangat kikir dan menyimpan hartanya dengan menguburnya di tepi sungai. Setelah umurnya sudah tua dan saat kematian tiba, kedua saudagar itu terlahir sebagai ular dan tikus yang tetap menunggui hartanya yang dikubur di tepi sungai. Nah, sedangkan burung itu kebetulan tidak diceritakan kelahirannya apa ya. Mungkin dia juga adalah pelayannya di situ ya, atau mungkin anaknya di situ yang juga menyimpan hartanya di situ. Nah, terus kemudian pemuda ini siapa? Ternyata pemuda itu sebenarnya adalah anak seorang raja
bernama Brahmadatta di Benares. Ia terkenal sangat kasar dan kejam, anak-anak sekalian. Nah, ketika si anak raja ini sedang bermain di sungai, ternyata hanyut ya karena banjir. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Nah, anak-anak sekalian, ketika pemuda, ular, tikus, dan burung ini diselamatkan, petapa penolong tersebut dengan ketiga binatang yang ikut hanyut di sungai. Kemudian petapa itu membuat perapian. Nah, petapa tersebut menghangatkan suasana sehingga mereka merasa nyaman dan hangat. Sampai akhirnya malam berlalu. Keesokan harinya, burung, tikus, dan ular mengucapkan terima kasih kepada petapa itu. Karena kebaikannya, si tikus, ular, dan burung ini berjanji, ya, dia memberikan rahasia, memberitahukan rahasianya, bahwa dia ingin memberikan hartanya yang dipindam. Saya bukan tikus biasa, saya juga bukan ular biasa, saya menyimpan harta. Nah, diunjukkanlah harta yang disimpan oleh si tikus dan ular ini. Benar, masih ada tersimpan. Tapi petapa ini juga nggak menginginkan, karena dia seorang petapa. Ya, simpan saja dulu katanya. Sedangkan burung kakak tua ini berjanji akan memberikan makanannya yang terbaik. Nah, tetapi anak-anak sekalian, lain dengan si pemuda ini. Si pemuda ini merasa tidak suka dengan petapa ini, karena dia menyelamatkan tikus, ular, dan burung ini. Tidak sukaannya nampak dalam raut mukanya. Tetapi karena teman-temannya tadi yang diselamatkan berterima kasih, pemuda ini pun mengucapkan terima kasih, tetapi tidak tulus. Dalam hatinya dia terus dendam, tidak suka dengan petapa ini. Nah, setelah itu dia juga berjanji bahwa nanti kalau saya jadi raja, kata pemuda itu, datanglah petapa ke tempat saya akan berikan hadiah. Itu katanya. Apakah benar? Kita lihat cerita berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya setelah pemuda ini pulang ke kerajaannya, ya, dikisahkan petapa ini pun berkunjung ke kerajaannya, ingin membuktikan ucapan pemuda itu. Tetapi ternyata setelah berkunjung, malah pemuda ini yang sudah menjadi raja menangkap petapa ini dan hendak dipenjarakan. Nah, melihat perbuatan itu, yang juga rakyat tahu bahwa yang menolong pemuda itu, yang tidak lain adalah pangeran, adalah si petapa itu, maka kerabat kerajaan dan juga rakyat tidak suka. Mereka akhirnya menggulingkan tahta si pangeran ini. Dan beramai-ramai meminta si petapa ini menjadi raja. Dan pada akhirnya, anak sekalian, petapa ini menjadi raja atas permintaan seluruh rakyat kerajaan. Nah, selanjutnya ular menepati janjinya memberikan uangnya, ya. Kemudian tikus memberikan emasnya, dan burung kakak tua memberikan padi dan beras terbaik.
Semuanya itu diserahkan kepada raja yang baru untuk kemakmuran rakyatnya. Demikian anak-anak, kisah tentang Bodhisattva yang terlahir sebagai petapa yang tinggal di pinggir sungai. Ayo berlatih. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak cerita tadi, sekarang tiba saatnya berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, untuk mengetahui apakah kalian menyimak atau tidak. Yuk, nomor 1. Siapa Bodhisattva dalam cerita tersebut? Leon. Iya. Apa Leon? Betul ya, Bodhisattva itu adalah kelahiran dari Buddha ya, dalam kehidupan yang lampau terlahir sebagai seorang pangeran yang menjadi petapa pinggir sungai. Nomor 2. Siapakah ular dan tikus dalam cerita tersebut? Iya, betul Renat ya. Ular dan tikus tadi adalah kelahiran dari seorang hartawan. Ya, orang yang kaya, tapi sayang dia tidak pernah berdana, kikir alias pelit. Dia melekat sekali terhadap hartanya, sehingga ketika waktu usianya habis, si hartawan ini meninggal dunia, terlahir dalam keadaan buruk, yaitu lahir menjadi ular dan tikus dan terus menjaga hartanya yang dikuburnya di tepi sungai. Nomor 3. Mengapa Bodhisattva menjadi petapa? Leon? Iya, betul ya Leon. Karena Bodhisattva ingin menyempurnakan paraminya, menyempurnakan kebajikannya untuk mencapai kebudaan. Nomor 4. Bagaimana cara burung, ular, dan tikus berterima kasih? Iya, burung berterima kasih dengan memberikan beras dan padi terbaik. Ular memberikan uangnya yang disimpan di pinggir sungai, sedangkan tikus memberikan emasnya yang banyak itu yang disimpan di dalam pinggir sungai, yang dikubur ya, di pasir. Nomor 5. Pesan apa yang dapat kalian petik dari perilaku pangeran? Leon? Iya, pinter Leon ya. Jadi, perilaku pangeran adalah perilaku yang tidak pantas untuk dicontoh, tidak pantas untuk diteladani, ya, untuk ditiru. Jadi, pangeran dengan perilaku buruknya berakibat hidupnya sengsara. Itu contoh buat kita, siapapun yang berperilaku buruk, kehidupannya yang akan datang menjadi sengsara. Orangnya tidak bisa berterima kasih, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas jasa. Sedangkan burung tadi ya, kemudian ular dan tikus adalah contoh yang baik yang tahu berbalas budi, berbalas jasa. Nah, selanjutnya pelajaran apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Sekarang kamu tahu. Nah, anak-anak sekalian, inilah ternyata kalian sudah banyak pengetahuan dari belajar hari ini ya. Apa saja? 1. Sekarang kalian tahu bahwa berterima kasih artinya tahu dan ingat jasa orang lain dan berusaha untuk membalasnya. Kemudian yang kedua, tahu berterima kasih adalah perbuatan terpuji. Ia adalah karma baik yang akan berbuah kebahagiaan. 3.
Tidak tahu berterima kasih adalah perbuatan tercela. Ia adalah karma buruk yang berbuah penderitaan. 3, 4. 4 ya. Banyak cara untuk berterima kasih. Di samping ucapan terima kasih, kita dapat berterima kasih dengan cara menjaga dengan baik pemberian orang tersebut. Berbuat baik atau membantu hal yang sama kepada orang lain. Jadi, berterima kasih itu nggak cukup hanya ucapan saja, tetapi juga kalian bisa berbuat baik yang sama kepada orang lain. Tidak harus kepada orang yang sama ya, tapi harus bisa juga berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima, kebencian adalah hal yang tidak berguna, ya, yang dicontohkan oleh petapa tadi ya, oleh pangeran maksudnya ya. Ia hanya akan menimbulkan penderitaan. Jadi nggak ada gunanya memendam kebencian ya anak-anak. Dan yang keenam, berhenti membenci adalah awal dimulainya kebahagiaan. Ya, udah banyak ya, sudah 6 pengetahuan kamu ya dari pelajaran kita hari ini. Nah, setelah itu sekarang tiba kalian mengerjakan lembar kerja. Nah, anak-anak sekalian, inilah lembar kerja yang kalian bisa kerjakan di rumah ya. Silakan di screenshot ya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan kepada ibu bapak gurumu ya. Dikumpulkan kepada bapak bagi mereka yang sudah selesai ya, tidak harus hari ini, bisa dikumpulkan besok ya. Nah, siapa saja orang yang berjasa, misalnya kalian sudah pernah merasakan jasa yang kamu terima dari ayah, ibu, kakek, nenek, atau mungkin kakak, adik, dan seterusnya ya. Siapa saja orang yang berjasa. Kemudian jasa apa yang kamu terima dari orang itu, kamu tulis ya. Misalnya kamu dapat hadiah, kasih uang jajan dan sebagainya ya. Ditolong misalnya ya. Kemudian karena ditolong, kamu cara membalasnya bagaimana? Nah, kemudian sudah atau belum? Nah, tapi apakah itu harus dikerjakan semua? Ya enggak. Kalau memang tidak ada misalnya petani, kamu enggak pernah bersinggungan langsung dengan petani, jasanya apa misalnya? Kamu nggak usah ditulis ya. Tapi kalau kamu ngerti, petani misalnya jasanya apa? Padi, beras yang kamu makan itu jasanya dari petani ya. Itu ya. Baik, jelas ya cara mengerjakannya? Ditunggu. Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Puji Mujur. Apa kabar Ibu, Bapak, dan anak-anak Sekolah Minggu Buddha, Culaseka, kelas 3? Kali ini kita akan belajar menyanyikan lagu Cinta Kasih, ciptaan Upasaka Dirsan W. Lagu ini sudah cukup lama ya, ketika saya masih kecil pun, ya ketika masih anak-anak, sudah ada lagu ini. Tapi sampai sekarang belum kenal siapa penciptanya, belum pernah ketemu maksudnya ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa dipelajari. Bagi saya pribadi lagu ini sangat berkesan ya. Mudah, singkat ya, tapi pesannya sangat mengena. Bagaimana lagu Cinta Kasih? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku sayang ibu, juga sayang bapak, sayang adik
semua bahagia. Aku sayang guru, juga sayang teman, sayang semua makhluk. Semoga semua bahagia. Aku sayang ibu, juga sayang bapak, sayang adik kakak. Semoga semua bahagia. Aku sayang guru, juga sayang teman, sayang semua makhluk. Semoga semua bahagia. Anak-anak sekalian, setelah kita selesai belajar, berlatih, dan bernyanyi, sekarang tiba waktunya kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup belajar. Yuk, tangannya beranjali, kita bacakan doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.